Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Afif dari kelas PAI 6B NIM 12201193213. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang riya. Baik, kita akan membahas tentang riya. Riya, pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, yaitu riya memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihat dan akhirnya memujinya. Hal sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya. Walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sum'ah dengan perbuatan baiknya berarti ingin mendengar pujian orang lain terhadap kebaikan yang dia lakukan. Dengan adanya pujian tersebut, akhirnya masyhurlah nama baiknya di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, orang yang riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man sama'a ma'allahu bihi wa man yura'i illahu bihi." Rawahu Bukhari. Artinya, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat orang lain, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam riya. Yang pertama adalah riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah. Yang kedua, riya khafi, yaitu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Riya khafi merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Contoh perbuatan riya. Seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Seorang siswa senang melakukan sholat duha atau duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang seperti keelokan dirinya, pakaian dan perhiasan, atau kecakapan berbicara, serta keturunannya. Keengganan melakukan ibadah sendirian namun merasa senang apabila ada yang melihatnya. Akibat perbuatan riya. A. Menghapus pahala amal baik seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. B. Mendapat dosa karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. Mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik kecil. C. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Cara menghadapi perbuatan riya. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena tidak
membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cukup Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui dan memuji amal ibadahnya. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang yang memuji amal baik yang dilakukan. Mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Tidak senang memuji kebaikan orang lain secara berlebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.